Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang cerah ini kita bisa memasuki hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Hari di mana kita memulai tahun ajaran 2021 tahun 2022. Salam tak selawat semoga tercurah kepada uswah kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, tak lupa juga para orang tua siswa dan guru-guruku sekalian di lingkungan SMP Bina Sejahtera Unit Dermaga. Pagi ini Bapak sempatkan untuk menyampaikan sambutan memasuki tahun ajaran baru. Seperti biasa di hari Senin kita memulai aktivitas KBM atau aktivitas tahun ajaran dengan upacara. Hanya saja sudah menjadi yang kita ketahui bahwa tahun ajaran 2021-2022 sekolah masih tidak bisa dibuka. Disebabkan pandemi corona belum reda dan tidak menunjukkan tanda-tanda semakin berkurang bagi yang terkenanya. Alih-alih malah semakin banyak yang terkena kasus virus corona ini walaupun sedianya sejak Januari akan dibuka, kemudian bahkan pas di bulan Mei sudah diadakan simulasi tatap muka tetapi memasuki akhir Juni ternyata corona pengidap penyakit corona yang positif malah semakin besar. Padahal upaya-upaya pelaksanaan vaksinasi dan juga upaya-upaya sosialisasi 3M dijalankan tetapi qadarullah ternyata virus masih semakin merajalela. Tentu saja kita tidak menjadikan semua itu sebagai hambatan, bahkan kemudian juga tidak melaksanakan aktivitas pembelajaran karena sejak awal mengatasi kendala penutupan sekolah sejak tahun 2020 sekolah melakukan upaya melakukan sebuah improvisasi kreativitas dengan memanfaatkan teknologi IT baik itu jaringan internet melalui gawai smartphone-nya dan laptopnya dilaksanakan, maka terlaksananya aktivitas pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021 dimulai dengan bulan Juli tahun 2020 dan berakhir di bulan Juni tahun 2021, semuanya terlaksana 100% dengan daring, online atau PJJ dalam jejaring online dan PJJ pembelajaran jarak jauh. Itu semuanya merupakan kosakata yang sama sebagai proses pembelajaran melalui online. Tentu tidak sedikit putra-putri kita mengalami kendala, kesulitan, baik kesulitan karena teknis atau kesulitan karena belum terbiasa dengan pola pembelajaran melalui smartphone. Ditambah mungkin kalau sekolah di rumah terkendala dengan situasi rumah sehingga pembelajaran terlaksana secara kurang efektif, bahkan tidak efektif
ya, dan berdampak kepada ya tingkat partisipasi siswa dalam belajar secara online itu sangat minim. Nah, anak sekalian, para orang tua siswa, juga para guru sekalian di lingkungan SMP Bina Sejahtera Unit Dermaga, pada kesempatan ini marilah kita memasuki tahun ajaran 2021 dan 2022 ini dengan penuh semangat dan harapan. Ya, dan kita maksimalkan penggunaan jaringan internet, ya, baik gawai handphone maupun laptop untuk proses pembelajaran, ya, karena manusia sudah diberikan akal oleh Allah untuk mengantisipasi, ya, melakukan improvisasi, mengupayakan agar setiap aktivitas yang mendatangkan manfaat itu dilaksanakan melalui perangkat-perangkat yang ada. Ya, Allah sudah memberikan manusia akal sehingga terciptalah teknologi digital, ya, baik digital sejak awal hanya dengan source message, ya, SMS, ya, dengan telepon, dan kemudian berkembang menjadi SMS, kemudian muncul ya teknologi aplikasi Android, ya, dengan smartphone-nya, maka kemudian lahirlah sebuah era ya, di mana manusia ya sudah tidak dibatasi lagi dengan jarak untuk berkomunikasi. Ya, dengan adanya smartphone ini, maka proses pembelajaran yang dibatasi secara ruang untuk menghindari terjangkitnya corona, ya, maka aktivitas yang sifatnya langsung bertatap muka di kelas itu dihentikan. Tetapi proses belajar tetap dilaksanakan dengan menggunakan teknologi IT ini, ya. Oleh sebab itulah ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita jalankan, ya. Anak-anak sekalian, para orang tua juga para guru sekalian, ya, tentu ini bukanlah merupakan hal yang membahagiakan, ya. Karena proses pembelajaran yang efektif, ya, tentu adalah bertatap muka di dalam ruang kelas, di mana guru bisa berinteraksi secara fisik, ya, secara pandangan mata dan secara verbal melalui perkataan yang itu langsung didengar, ya, oleh para siswa di kelas. Ini yang selama ini kita lakukan, ya, sehingga proses pembelajaran bisa terkontrol, terawasi, ya, juga bisa terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu kemudian target-target kurikulum bisa dicapai, ya, oleh tingkat kemampuan atau bakat kognitif dari siswa yang sudah dibentuk sejak dia mulai memasuki lingkungan sekolah, apakah di PAUD, di TK, ya, di SD, kemudian di tingkat SMP dan dilanjutkan ke tingkat SMK. Ya, kita paham betul bahwa tingkat kognitif bisa bervariasi berdasarkan kemampuan kognitif para siswanya. Tetapi proses pembelajaran yang dilakukan secara sempurna di depan kelas itu memungkinkan, ya, siswa untuk bisa ya, menyerap, ya, materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya, hanya tahun 2020, tahun 2021 masa pembelajaran tahun tersebut, ya, kita 100% ya menggunakan, ya, metode pembelajaran daring. Ya, kita pahami akan banyak siswa yang terkendala dengan, ya, daya serap mereka, juga motivasi dalam mengikuti pembelajaran yang itu ditandai dengan partisipasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Pemerintah dalam Dinas Pendidikan paham betul, sehingga tentu, ya, upaya-upaya untuk menaikkan ke jenjang sekolah kelas berikutnya, ya, diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan peluang bagi putra-putri, siswa-siswi
ya di sekolah ya mendapatkan ya perbaikan dan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, bagi siswa-siswi yang selama ini menunjukkan kurang bersemangat ya dengan metode pembelajaran dalam jejaring atau online atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, cobalah ya kita mengkondisikan diri ya dengan penuh semangat ya di sekolah. Kalaulah mungkin teman-teman atau putra-putri para siswa-siswi kalau dengan kesendirian di rumah ya kurang menunjukkan motivasi ya, kalau bahasa remajanya tidak enjoy ya, bisa kalian bersama teman sekelas atau teman satu sekolah ya untuk berkumpul, walaupun tetap harus menghindari kerumunan ya, mungkin 2 atau 3 orang ya dalam di tempat-tempat yang mungkin kalian anggap nyaman ya, kalian bisa melakukan proses pembelajaran. Tentu bukan tujuan untuk bermain ya dan malah menghilangkan fokus kita kepada pelajaran, tetapi mungkin ingin suasananya ya, mengumpulkan temannya 2-3 orang ya, mungkin dengan cemilannya ya, tapi tetap fokus kepada proses tatap muka melalui jejaring ya. Itu metode-metode yang bisa dilakukan, yang intinya bahwa siswa ya itu harus mengikuti proses pembelajaran secara daring. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Bina Sejahtera, baik siswa baru kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ya, juga ayah bunda orang tua siswa, para guru sekalian ya, SMP Bina Sejahtera Unit Dermaga di bulan Januari tahun 2020 sudah melaksanakan pola ya penggunaan video conference melalui aplikasi Zoom. Ya, kita laksanakan terbatas hanya di kegiatan upacara virtual. Ya, kita laksanakan tiap hari Senin. Ya, dengan tingkat partisipasi siswa yang relatif minim. Ya, ada yang awalnya ikut, tapi kemudian di Senin berikutnya tidak ikut, tidak online dan seterusnya. Nah, itu sengaja Bapak lakukan agar kalian ya terbiasa familiar dengan metode tatap muka virtual atau daring melalui video conference ya, atau video ya, dalam pertemuan dalam video. Nah, sebab Bapak akan mengupayakan ya bagi siswa-siswi dan para guru untuk melakukan proses pembelajaran melalui video conference ya dalam aplikasi Zoom ya. Oleh sebab itulah hari ini ya kita tetap melaksanakan upacara di jam 7 ya. Kemudian setelah upacara, tentu upacara secara virtual ya, di mana siswa nanti bergabung termasuk kelas 7 ya, dipersilahkan untuk mengikuti upacara virtual ini. Jangan lupa bagi siswa-siswi menggunakan seragam, menggunakan topi. Tentu siswa baru masih menggunakan seragam SD. Ya, seragamnya dipakai ya, mandi dulu pagi-pagi, kemudian menggunakan seragam dan dasi, dan kita akan melaksanakan upacara virtual di hari pertama tahun ajaran 2021 tahun 2022 ini. Ya. Nah, nanti ya Bapak sudah menyampaikan di grup undangan untuk melakukan wawancara antara orang sekolah dengan orang tua dan siswa. Jadi kalian ke sekolah, bagi yang tidak melakukan wawancara online ya datang ke sekolah ya setelah jam 9 sampai zuhur. Sementara orang tua yang anaknya sudah siap dengan wawancara virtual, maka setelah upacara kita akan bertemu di video conference aplikasi Zoom ya. Nah, nanti kita akan membahas soal metode pembelajaran ya melalui video conference. Nah, karena tatap muka secara langsung di kelas itu merupakan
metode belajar yang efektif, ya. Dan tentu tatap muka melalui video call, video conference itu juga merupakan metode tatap muka secara virtual atau secara online yang efektif karena guru bisa bertatap muka melalui video, ya, dan juga bisa mengawasi tingkat respon siswa dan aktivitas siswa terhadap materi pembelajaran. Karena tahun kemarin di tahun 2020-2021 pembelajaran hanya dilakukan melalui Google Classroom, GCR, juga melalui aplikasi WhatsApp. Terlihat sekali ketidakefektifannya, ya. Siswa sewaktu-waktu respon dengan apa yang disampaikan oleh guru melalui voice note-nya, ya, melalui bicara yang direkam kemudian dikirim melalui WhatsApp, ya, kemudian direspon, tapi responnya lambat. Sementara kalau dengan video conference saat guru menyampaikan materi, tentu responnya akan langsung diterima oleh para siswa. Dan siswa yang tidak respon tentu akan diingatkan, ya. Nah, ini sangat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal dengan menggunakan teknologi IT, ya. Tentu ini sebagai antisipasi kita, ya, melihat, ya, tanda-tanda penyebaran corona yang tidak memungkinkan pemerintah untuk membuka sekolah-sekolah. Ya, walaupun sejak awal sudah dicanangkan akan dibuka, tetapi dengan banyaknya penderita termasuk juga yang kemudian wafat akibat terkena virus corona menunjukkan untuk di Kota Bogor ini semakin banyak. Ya, begitupun di kabupaten, sehingga tidaklah kita mendapatkan sebuah kondisi yang memungkinkan sekolah dibuka, ya. Tidak lagi menunggu kebijakan pemerintah membuka sekolah. Lihat aja kebijakan-kebijakan, ya, selama upaya untuk pencegahan corona ini, ya, dengan PPKM, ya, program pembatasan kegiatan masyarakat, ya, itu menunjukkan bahwa, ya, corona semakin merajalela. Ya, oleh sebab itulah, ya, kita sekolah mengantisipasi, ya, melalui proses pembelajaran secara online. Tidak lagi dengan aplikasi WhatsApp. Itu pun dilakukan kalau kondisi mendesak. Tapi sekolah akan mengupayakan agar proses belajar melalui daring dalam jejaring ini dilakukan dengan metode video conference, video call, ya. Banyak aplikasi yang digunakan melalui video conference ini. Yang paling umum itu Zoom. Ada juga sebetulnya dengan Google Meet, ya. Nah, Google Meet ini sepanjang siswa, orang tua siswa memiliki aplikasi Gmail, akun Gmail, ya, dan juga aplikasi Google Mail-nya, dan itu biasanya umum, ya, karena semua handphone itu, ya, menggunakan Android yang berbasis Google, ya, ini aplikasinya, programnya, ya, sehingga semuanya pasti akan ada Google Meet-nya, ya. Dan juga ada yang disebut dengan Google Duos, ya. Itu ada 3. Tentu dengan WhatsApp video call juga bisa, hanya terbatas 7 orang saja, 5-7 orang. Kalau dengan Duos bisa agak banyakan. Kalau Google Meet itu bisa lebih banyak, ya. Nah, dengan Zoom kita biasa untuk upacara karena akan menampung seluruh siswa, ya, dalam aplikasi Zoom. Begitu saja anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu selaku orang tua siswa dan para guru sekalian, bahwa upaya kita untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau KBM daring, ya, dilaksanakan dengan metode video conference. Ya, ini merupakan metode yang memungkinkan, ya, guru bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung tatap muka walaupun melalui video, dan guru juga bisa melakukan, ya, proses pengawasan langsung, ya, kepada siswa-siswi yang menerima materi pembelajaran. Ya, mudah-mudahan
dengan upaya penggunaan video conference ini, ya, maka ya metode pembelajaran bisa memberikan tingkat daya serap pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa secara maksimal. Berikut juga tentu dengan motivasi pelajaran yang disampaikan oleh guru, ya, berupa nasihat-nasihat dan juga perhatian guru kepada siswa manakala siswa kurang merespon, ya, atau tidak fokus dalam menerima pembelajarannya. Secara hitung-hitungan penggunaan biaya dengan aplikasi Zoom, ya, video conference ini, ya, dalam waktu 2 jam 2 kali 60 menit itu konsumsi kuotanya diperkirakan antara 1 giga, ya, 1 giga lebih atau bisa juga 1 giga kurang, ya, tinggal nanti kita hitung-hitung saja. Kalau pembelajaran itu kan semua dilaksanakan sekitar 2 kali 40 menit selama 2 kali 6 kali 40 menit, ya, dibagi dalam 3 mapel, 3 mata pelajaran, ya. Jadi kalau misalnya 40 menit kali 6 itu kan 240, ya. Berarti 240 itu adalah merupakan hitungan 2 jam, ya, 2 jam, ya. Kalau 4 jam, jadi 60 menit kan 1 jam, 240 itu berarti 4 jam. Berarti sehari penggunaan kuotanya itu 2 giga kurang lebih, ya. Nah, untuk operator SIM Telkomsel itu 13.000 untuk kuota data 2,5 giga, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau memberikan bekal siswa manakala saat siswa belajar ke kelas, ya, ke sekolah secara langsung, itu kan ada yang memberikan uang jajannya 7.000, ya. Ada juga yang memberikannya 15.000, ya. Maka dengan proses pembelajaran online melalui video conference, ya, selama 4 jam, ya, memungkinkan, ya, orang tua siswa membekali biaya untuk pembelian kuota itu 13.000, ya. Nah, kalau misalnya, makanya mungkin sekolah juga terkait dengan pembelajaran video conference ini, ya, tidak full dari jam pertama sampai jam ketiga, dari mata pelajaran pertama, kedua, dan ketiga, ya, tidak melulu dengan video conference, ya. Bisa juga dengan tetap kembali kepada aplikasi WhatsApp, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya hal yang diharapkan itu dengan video conference, ya. Maka dengan konsumsi penggunaan kuota selama 4 jam, ya, dan 1 jam itu adalah kurang lebih 1 GB, ya, maka, ya, penggunaan 2 jam, ya, 2 jam itu 1 GB, maka 4 jam itu adalah 2 GB, ya. Sementara ada untuk operator Telkomsel, ya, operator Telkomsel terkenal merupakan operator yang relatif harga kuota dan pulsanya lebih mahal, ya. Itu jadi saya menggunakan ukuran itu. Kalau misalnya operator seperti Tri, XL, ya, kemudian juga ada Indosat, nah itu semua mungkin akan lebih rendah. Hanya kualitas sinyalnya mungkin yang nanti akan terkendala, ya. Nah, tapi dengan penggunaan Telkomsel akan lebih maksimal penggunaan sinyal, ya, sehingga harganya relatif lebih mahal. Itu pun untuk 2,5 GB kuota voucher kuota itu senilai 13.000, antara 13, mungkin 14, mungkin maksimal 15.000. Nah, sehingga dengan penggunaan kuota tersebut, ya, maka sebetulnya biaya transport dan jajannya anak bisa dialihkan ke pembelian kuota itu, ya.
Nah, itulah upaya kita Sekolah SMP Bina Sejahtera Unit Dermaga ya mengupayakan agar proses pembelajaran putra-putri kita di sekolah melalui jaringan online ini bisa dilaksanakan secara efektif dan maksimal. Ya, tentu harapannya doa dari para orang tua untuk senantiasa kita juga anak kita ada dalam kesehatan, keselamatan dan juga bisa menggapai harapan cita-cita di masa yang akan datang melalui proses pendidikan ini. Kita tidak menyerah dan tidak putus asa dengan kondisi yang telah Allah tetapkan adanya pandemik ya atau wabah penyakit virus corona ini ya dengan melakukan upaya pembatasan diri di rumah saja. Tetapi Allah telah memberikan juga akal manusia sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi IT ya teknologi digital yang merupakan itu bagian dari ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Ya, intinya kita tetap semangat ya, tetap serius ya sebagai upaya untuk meraih cita-cita di masa datang. Tentu orang tua harus mendorong, memotivasi kepada putra-putrinya dengan penuh kasih sayang ya, tidak hanya memaksakan saja tapi juga memberikan support ya, memberikan bentuk kasih sayangnya agar mereka tetap semangat ya di era kondisi yang tidak menentu yang tentu tidak memberikan kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita dan kita diberikan kesehatan. Itu saja anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian juga para guru ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di tahun ajaran baru ini sebagai pembuka tahun ajaran baru ini bisa memberikan manfaat ya, pencerahan dan juga semangat ya dalam masa pandemik ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.